Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada detik ini pula kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan juga ihsan, di mana nikmat ini adalah suatu nikmat yang sudah sepatutnya kita syukuri sebagai seorang muslim. Kemudian kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa ajaran agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Dan semoga kelak yaumil akhir kita semuanya yang ada di majelis ini yang mendengarkan materi apa yang saya sampaikan pada hari ini, detik ini, semoga mendapatkan syafaatnya dan juga diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke dalam pembahasan pada kali ini. Saya akan sedikit membahas mengenai bahaya ghibah. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, sebelumnya saya ingin bertanya, relakah jika kita semuanya menjadi sasaran celaan orang lain? Atau maukah kita jikalau kita, bapak ibu kita, kakak kita, adik kita, ataupun saudara-saudara kita menjadi buah bibir orang lain, ataupun menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, di mana buah bibir ini penyebabnya adalah terhadap kekeliruan atau perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh kita atau saudara-saudara kita. Dan juga apakah kita ridho jikalau ada orang yang membuka aib dari diri kita ataupun saudara-saudara kita di depan orang banyak. Nah, pastilah kita tidak suka dengan perbuatan tersebut, dan semua orang pun tidak menyukai perbuatan tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cintanya kepada hamba-hambanya yang beriman dan taat kepada perintahnya, Allah telah memperingatkan sejak awal akan bahaya mengenai ghibah itu sendiri. Nah, ghibah itu merupakan salah satu perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dihindari oleh semua umat muslim. Ghibah itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang dimana diambil dari kata ghaba yaghabu ghaiban, yang mana artinya goib atau tidak hadir. Nah, jadi berdasarkan arti tersebut dapat dipahami bahwasanya ghibah itu bentuk ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pembicaraan. Jadi kurang lebihnya ghibah ini membicarakan orang ketika orang tersebut tidak ada atau tidak hadir, seperti itu. Nah, ghibah ini biasanya lebih mengarah kepada pembicaraan keburukan atau aib orang lain. Ya, walaupun yang dibicarakan itu sesuai dengan kenyataan orang yang dibicarakan tersebut, tetapi ghibah ini tetaplah suatu perbuatan yang zalim dan dilarang dalam agama Islam, seperti itu. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu apakah ghibah itu? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Beliau berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada apa adanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat kebohongan terhadapnya. Hadis ini sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Tirmizi dan juga Abu Daud. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, dalam kehidupan masyarakat saat ini sering kita lihat ghibah juga biasa dilakukan melalui media sosial, sehingga mempunyai efek yang sangat luas. Nah, kita
menyaksikan banyak ini, banyak kita itu sering menyaksikan banyak di stasiun radio maupun televisi dan juga media-media sosial lainnya, banyak yang menyajikan acara gibah, di mana acara ini dikemas dengan cara yang menarik. Dan lebihnya lagi, acara ini dinikmati dan mendapatkan apresiasi yang luas dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan rating yang tinggi, jumlah penonton yang banyak, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu kekeliruan yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Dan ini adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang dai untuk memberi pemahaman mengenai bahaya akan gibah ini, agar tahu bahwasanya kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang salah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian bagaimana halnya dengan orang yang hanya mendengarkan orang bergibah? Nah, jika kita mau mendengarnya, secara otomatis berarti kita membiarkan orang lain tersebut membiarkan orang lain tersebut berbuat kemungkaran. Rasulullah SAW memerintahkan kita apabila melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan kekuasaan lisan ataupun hatinya. Jadi, jika kita mampu menghentikannya, pembicaraan gibah tersebut berarti telah merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Menyampaikan bahwasanya pembicaraan yang dibicarakan adalah gibah, namun jika kita tidak bisa menghentikannya, setidaknya kita telah menyampaikan melalui lisan. Kemudian jika kita berlalu dan pergi meninggalkan majelis gibah ini adalah bentuk merubah dengan hati. Namun jika ikut terlibat di dalamnya, meskipun hanya sebagai pendengar, berarti sama halnya kita setuju terhadapnya. Dan kondisi iman ini dikatakan berada dalam kondisi iman terburuk dari selemah-lemahnya iman. Apalagi bila mendengarkannya dilakukan dengan antusias, berarti otomatis kita atau orang yang telah berperan, orang tersebut berperan dalam menghidupkan gibah tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam agama Islam pun gibah sangat dilarang karena beresiko menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Perlu diketahui seseorang yang bergibah diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Tentu kita akan merasa jijik jika kita memakan bangkai saudara kita sendiri, dan bahkan mustahil untuk kita untuk memakai bangkai tersebut. Bagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai bagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 12. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ada pun peringatan bagi pelaku gibah, yaitu karena gibah merupakan larangan Allah, kita haruslah mempunyai rambu-rambu ya. Jadi kita ketika berteman atau berbicara, kita mempunyai rambu-rambu pergaulan terhadap sesama kita, sesama muslim. Nah, cobalah kita telaah lagi kisah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat diperlihatkan beberapa pemandangan yang mengerikan. Untuk meyakinkan lebih dari umatnya terhadap kejadian yang menimpa itu pada malam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan orang-orang yang mencakar-cakar mukanya dengan kuku tajam mereka. Aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, yaitu siapa orang-orang tersebut? Mereka itu siapa gitu? Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah orang yang menggunjing orang lain dan membuka aib atau kehormatan dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ikhwati fillah rahimakumullah, meskipun gibah bukan merupakan dosa yang besar,
Akan tetapi ternyata melakukannya menjadi faktor penyebab menimpanya azab kubur kepada pelakunya. Sahabat Jabir berkisah ketika Jabir bersama Rasulullah SAW, Jabir melewati 2 buah makam. Seraya Rasulullah SAW bersabda, mereka berdua sedang disiksa di kubur. Kemudian dikubur mereka, bukan karena dosa besar yang dilakukannya, tetapi yang satu karena menggunjing orang lain, sedangkan yang lain tidak bersuci dari kencingnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, karenanya Rasulullah SAW memberikan peringatan yang keras sampai-sampai Rasulullah ketika berkhutbah, Rasulullah menyampaikan dengan suara yang menggelegar, terdengar wanita-wanita di rumah, sampai terdengar wanita-wanita yang ada di rumah mereka masing-masing. Yaitu ketika itu Rasulullah berkata, wahai orang-orang yang percaya kepada lisannya tapi tidak mempercayai hati nuraininya, janganlah kalian menggunjing saudaramu sesama muslim, jangan pula membuka auratnya, karena siapa yang membuka aurat saudaranya, niscaya Allah akan membuka aib dirinya. Barang siapa yang Allah buka aib dirinya, dia akan mencela dirinya walaupun di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Abid Dunya. Hadis riwayat Abid Dunya dan juga Abu Daud. Kemudian Ibnu Abbas menyuruhkan siapa yang berkeinginan menyebut aib temannya, maka sebutkanlah terlebih dahulu menyebut aib dirinya. Jadi sebelum kita menyebutkan aib orang lain atau teman kita, jadi kita terlebih dahulu berkaca gitu, menyebut aib diri kita masing-masing. Abu Hurairah pun berkata, sungguh mengherankan bahwasanya ada orang yang dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi tidak dapat melihat kotoran besar di dalam matanya sendiri. Tuh, jadi naudzubillah min dzalik itu ibaratnya dia melihat kesalahan orang lain atau melihat aib orang lain, sedangkan aibnya sendiri pun yang begitu besar di dalam dirinya tidak terlihat. Lantas selanjutnya bagaimana cara menghindari ghibah itu sendiri? Yang pertama yaitu memperbanyak ilmu agama. Ya tentunya kita memperkokoh agama kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat dengan mengikuti kajian, membaca Al-Quran, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu diam atau tidak menanggapi. Salah satu cara hal itu adalah salah satu cara untuk menghindari berghibah, yaitu berdiam diri, berdiam. Kalau misalnya nggak bisa berkata baik, ya udah kita diam aja gitu. Kalau misalnya teman-teman kita atau ada orang yang sedang menggunjing orang lain, ya kita cukup diam atau menghindarinya. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu menasehati perilaku ghibah untuk menyudahinya. Jadi mengatakan dan mengingatkan pelaku ghibah bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, rubahlah dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu, rubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati fillah, jadi seperti itulah tadi bahaya mengenai sedikit penjelasan mengenai bahayanya ghibah. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ghibah, kemudian larangan-larangan ghibah, dan juga bahaya-bahaya ghibah, dan juga bagaimana cara kita untuk menghindari ghibah itu sendiri. Jadi semoga kita semuanya, apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya berikan tadi dapat diambil hikmahnya dan juga manfaatnya, dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita senantiasa dalam lindungan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.